Kembali di Rakyat Bersuara. Sebelum saya ke Pak Ruli, ke Bung Insang, ada mahasiswa yang ingin bertanya. Siapa? Perkenalkan. Oke, baik, terima kasih. Nama dan dari kampus mana? Silakan. Perkenalkan, nama saya Yogi Wiraputra. Saya dari kampus Universitas Bung Karno, Fakultas Hukum. Oke, silakan. Oke, pertanyaan saya begini. Anda ngikutin kasus Vina ya? Siap, Anda nggak bingung kan? nggak bingung. Artinya Anda tahu sebenarnya kasus ini bagaimana? Lebih detailnya saya kurang tahu sih. Iya, tapi Anda mengikuti terus. Siap, siap. Oke, silakan pertanyaan Anda. Pertanyaan saya, apakah dari pihak kepolisian itu masih bisa menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka di kasus ini dengan bukti yang cukup jelas? Dan apakah dari tim kuasa hukum seorang Peggy Setiawan bisa membebaskan Peggy dari kasus ini? Terima kasih. Oke, baik, makasih. Berarti langsung ya ke Bung Ruli itu atau ke Bung Insang, silakan. Seberapa jauh keyakinan Anda, Bung Insang dan kawan-kawan? Jadi kalau untuk penetapan Peggy Setiawan selaku tersangka, Peggy Setiawan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Mei 2024 oleh Polda Jawa Barat. Itu yang Anda tahu? Itu yang menjadi fakta pra-peradilan yang disampaikan jawaban dari pihak Polda Jawa Barat. Tidak pernah disebutkan 2016? Tidak ada 2016. Itu jawaban Maksudnya mereka. gimana? Jawaban dari Polda Jawa Barat ke siapa itu? Jawabannya dia sampaikan. Karena kami mengajukan permohonan. Ya. Dijawab. Betul itu penetapannya di tanggal 21 Mei. Bahwa tadi kemudian disampaikan mungkin saja itu sprindik kedua, sprindik ketiga. Kalau kami harus sampaikan apa yang Bung Rasman kan nggak percaya. Nggak percaya terhadap itu, ya sulit juga kalau kita mau harus menjelaskan Begini ya. seperti apa. Padahal ini kan ada suratnya. Bisa saya jelasin enggak? Ntar dulu, Begini. saya mau melanjutkan lagi. Bentar, silakan. Saya melanjutkan. Sama juga seperti tadi yang Bung Rasman katakan. Itu perubahan identitas. Ada 3 nama. Sekarang pertanyaan sederhana saya. Apakah Peggy Setiawan itu dirubah identitasnya di Duscapil? Tidak juga. Dia tetap boleh dicek. Sampai saat ini dia cuma pegang 1 KTP. Tidak ada KTP lain. Artinya perubahan nama itu maksudnya perubahan hanya main-main saja atau gimana? Ya hanya sebatas ini saja, Mas. Nggak ada perubahan secara hukum. Tidak ada itu. Oke, Tapi diakui bahwa sempat berubah nama? Tidak ada perubahan nama. Cuma pegang saya satu. saya jawab ya. Pegang satu. Kan Begini, begitu. ini ada elaborasi dari aturan hukum yang kita pahami. Begini, Peggy jadi tersangka berdasarkan keterangan para terdakwa sebagai saksi, oke ya, serta alat bukti lain. Dan betul, tidak mungkin ditetapkan sebagai DPO tanpa status sebagai tersangka. Status penetapan tersangka tidak harus disampaikan kepada keluarga. Karena dengan adanya DPO pasti sudah ditetapkan sebagai tersangka dan DPO tidak mungkin seorang saksi. Itu jawaban Bitkum Polda Jawa Barat? Ya. Oke. Yang kedua, siapa yang memberikan julukan Perong kepada Peggy Setiawan adalah dari kawan-kawannya, sesama tersangka dan 8 orang yang terpidana. Artinya Peggy diyakini oleh polisi memang bernama Perong. Keterangan mereka. Oh, keterangan teman-temannya Iya. Peggy. Adapun julukan Perong diberikan oleh kawan-kawannya yang sekarang jadi terdakwa. Bukan polisi yang buat nama Perong, tapi kawan-kawannya. Karena itulah polisi menyita ijazah, KK dan lain-lain untuk memastikan Peggy Setiawan adalah Boleh, Mas Eman? Peggy alias Perong. Oke. Perong Sudah belum alias. kembali. Oke, saya teruskan. Kemudian salah satu saksi kunci yang menguatkan ini adalah Sudirman, kawan sekolah dia yang juga terpidana. Oke, Itu saja. nanti diberikan kesempatan lagi. Silakan, Bung Insang. Mas Aiman. Jawab dulu tadi apa yang disampaikan oleh Bung Rasman. Iya. Bahwa tadi betul namanya Peggy Perong. Karena teman-temannya berdasarkan tadi pembacaan dari Ya. Polda Jawa Barat di pra-peradilan. Oke. Peggy Perong itu menjadi bukti dalam putusan Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Cirebon, dan saya tidak challenge itu. Karena saya paham betul hukum ini adalah alat bukti yang sah. Sudah melalui tahapan proses persidangan. Disebutkan dalam putusan Disebutkan peradilan. dalam putusan bahwa itu Peggy alias Perong. Oke. Tapi pertanyaan saya, di dalam putusan itu tidak ada sama sekali Peggy Setiawan adalah Peggy Perong. Atau kata Perong diganti menjadi kata Setiawan.
Sama sekali tidak ada. Jadi Peggy Peron Silakan nggak tahu Peggy saja. Peron Kan yang mana. Peggy Peronnya tidak ditemukan. Makanya begini Mas Aiman. Kalau Ya kan? ditemukan nampak Begini. KTP-nya, Begini, Peggy begini. Setiawan Saya Peggy lanjutkan Peron dulu. baru Saya lanjutkan salah. dulu. Saya Aduh. lanjutkan dulu. Kemudian begini Mas Aiman. Di persidangan tadi, ini perlu saya sampaikan kepada publik bahwa semula Mas Aiman, kami berpikir bahwa pihak Polda Jawa Barat ini akan memiliki bukti yang akurat bahwa Peggy Peron ini adalah Peggy Setiawan. Tapi faktanya sama sekali tidak ada. Karena yang dimajukan oleh bukti surat putusan pengadilan. Oke? Kemudian lagi gerasi dari para termohon, dari para narapidana. Kemudian lagi adalah visum dari korban. Rasa-rasanya kalau bukti ini, apa kaitannya sama Peggy Setiawan? Di mana hubungan hukumnya? Jadi menurut Anda Tidak Peggy ada. Setiawan itu berbeda dengan Peggy Peron? Berbeda sama Peggy Peron nggak tahu di mana? Tidak tahu. Tidak ada Bahwa seperti Peggy itu. Peron ada DPO bukan Peggy Setiawan. Bukan Peggy Setiawan. Makanya saya katakan, yang mengatakan Peggy Setiawan adalah Peggy Peron itu siapa dan bersumber siapa awalnya? Kan saya sudah sebut tidak dari awal temukan. tadi. Kami tidak temukan. Peggy Setiawan itu adalah Peggy alias Perong. Itu Tunggu pendapat. dulu, tunggu itu dulu. pendapat saudara. Itu pendapat saudara. Dari itu. mana? Kan itu tadi sudah saya beritahu dari penyidik. Makanya Maksudnya jangan sampai ada salah-salah pesan di sebentar situ. dulu. Ya kan? Begini, yang menyebut Peggy Peron itu adalah teman-temannya sesama pelaku. Kenapa sekarang kalian ngotot mengatakan bahwa Peggy Peron bukan Peggy Setiawan? Boleh-boleh saja. Kenapa? Karena saat itu Peggy Setiawan belum ditangkap. Maka KTP-nya tidak ditemukan. Data dia tidak berubah. Tapi nama panggilan dia adalah Peggy alias Peron. Bagian Untuk saya dong, memastikan. saya belum- Sebentar Bang. Untuk memastikan. Apakah ini Peggy Peron? Apakah ini Peggy Setiawan itu maksudnya Peggy Peron? Di cross check, diperiksa, didalami, mengkerucut ke satu nama. Yang kemarin kita geledah itu ternyata dia. Ambillah ke rumahnya, dapat ijazahnya, sinkron dengan orangnya. Asumsi betul ini Mas Aiman. Asumsi betul ini. Asumsi. Ini ya asumsi Hasil betul lah. penyidikan. Maksudnya begini, yang Betul. disita adalah Hasil penyidikan ijazah, polisi. yang disita Dengar adalah dulu. rapor, itu Peggy Setiawan. Tidak Begini. perlu kita buktikan. Tidak perlu kita buktikan Peggy Aduh, Setiawan, gimana Peggy sih? Peron. Begini, Enggak putusan perlu pengadilan kita itu mengatakan Peggy alias Peron. Oke. Tentu penyidik begitu muncul film Vina sebelum 7 hari, ribut berita ini, lalu polisi bergerak. Mereka periksa, siapa ini yang 3 DPO ini? Periksa dulu tentu terpidana. Diperiksa di Bon, minta ke lapas. Begini. Ceritalah mereka. Nah, yang menguatkan itu Sudirman, salah satunya Iya, kawan iya, sekolah iya. dia. Oke. Sudirman bilang, Pak, Peggy Setiawan itu, Peggy Peron itu adalah Peggy Setiawan. Yang mana? Yang di sana kawan saya. Yang di mana? Oh, yang pernah digeledah. Oh ya, mereka rapat lah. Oke. Periksa untuk menguatkan, dapat ditunjukkan foto, Sebelum Bung diperiksa ijazahnya, saya beri kesempatan. mengerucut ke Peggy Setiawan. Itulah Saya Peggy dong. alias Peron. Ya, saya sekarang ya. Oke. nanti Karena baru tadi udah banyak, saya belum gitu. Begini, saya ingin menjelaskan dulu beberapa hal, meluruskan ya. Yang pertama tadi soal Peggy. Saya hanya kuasa daripada ayah Peggy. Yang kemudian saya bertetap bahwa yang merubah identitas itu ayahnya, anaknya tidak. Itu pengakuannya waktu pemeriksaan. Di luar itu dia ngomong kepada bapak itu silakanlah itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua saya juga ingin meluruskan tadi soal tadi Bung Rasman bilang ada demo, ada segala macam. Saya jelaskan bahwa pada waktu itu saya menemani Bu Aminah bikin LP di Mabes Polri, nggak ada itu Bu Aminah di sana, gitu. Soal siapa yang mengadakan itu, ya itu memang warga sana mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Saya sama-sama Bu Aminah ada di sana. Nah, kemudian begini, kami ini adalah kuasa hukum para terpidana dan kuasa hukum keluarga terpidana. Jadi kurang lebih kami ini fungsinya hari ini adalah mengumpulkan bukti
bukti-bukti mana yang nanti kami akan jadikan untuk bahan-bahan untuk PK. Sebentar, saya mau tanya dulu ke Bang. Ini kasusnya kan sebenarnya sederhana, tapi saya melihat Abang dari Peradi, betul ya? Betul, betul. Dan Peradi ini satu pasukan semua membela terpidana nih. Betul. Peradi loh nih Bang. Iya. Kenapa? Begini. Bukan satu dua orang ini, tapi organisasi. Ini kan hal yang luar biasa. Ini belum pernah diungkapkan sebelumnya, belum pernah dijawab sebelumnya ini. Kenapa Peradi, organisasi, saya boleh bilang terbesar? Ya. Terbesar dari advokat Betul, Indonesia. betul. Ini semuanya satu barisan membela terpidana kasus Vina, betul? Betul. Kenapa? Begini, saya mesti jelaskan bahwa salah satu fungsi dan tugas kita adalah memberikan bantuan hukum kepada siapapun yang membutuhkan. Tapi kan satu dua orang, ini satu Oke. organisasi. Ada berapa ratus Masalahnya pengacara itu? adalah- Berapa ribu pengacara? Ada sekitar 60.000. 60.000. Ya, Dan Abang bisa Indonesia. katakan bahwa 60.000 itu satu suara membela terpidana kasus Vina. Betul. Serius nih Bang. Loh, 60.000. saya Tapi kan ini- nggak ada surat kuasa. Enggak juga itu Ibu Lidenetti enggak itu. Saya Itu Pradi datang itu. di sini, benar. Saya datang di sini. Ini atas nama organisasi, bukan saya pribadi. Atas nama Peradi. Betul. Saya ini ditugaskan oleh Bang Oto Hasibuan. Ini luar biasa, belum pernah loh. Di Peradi sebagai seperti ini ketua belum pernah. umum untuk menjadi leading sektornya gitu loh. Jadi saya juga berbicara nggak kayak Bung Rasman Enggak, ini, bebas gitu. Saya ini bicara jadi agak kita bukan hati-hati. bicara kasusnya, tapi luar biasa sekali Begini, satu organisasi ini makanya saya sebenarnya satu suara. ya, saya juga kaget ya. Ini ada terpidana dibela mati-matian, kan gitu ya. Tapi lupa bahwa Vina, Eki sudah jadi tulang belulang sekarang. Ada kejahatan pembunuhan di sana. Kenapa nggak bantu juga kita? Misalnya kirim juga ke saya. Bang Oto bilang, Man, aku kirim lagi 5 untuk kau. Kalau 5 untuk Bang diminta Elsa gitu. pasti kita Kan kirim. slow kita kan. Tapi kan nggak ada yang main. Ini masalahnya Biasanya di adalah pleno enggak? ini 60.000 itu. ini masalahnya satu adalah organisasi semua mau- keluarga mau- terpidana ini datang ke Peradi. Ya. Nah. Titin yang bawa. Ya, saya nggak. Pokoknya Oke. datang Kalau semuanya Bu lah. Lidenetti itu di Untuk belakang minta berarti bantuan enggak itu sama hukum. Rahmat itu. Dan jadi kewajiban kami untuk bantu gitu. Kewajiban kami Dan untuk Abang bantu. berani mengatakan bahwa organisasi Peradi, betul, Betul. ya? Betul. Di bawah Pak Oto ya? Betul. Jadi jangan heran, memang ini tugas kita kok. tugas Pertanyaannya, Jadi ada kalau apa? gagal besok- Sesaat lagi di Rakyat Bersuara kami akan kembali. Kalau